Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mahrus. Nomor induk mahasiswa 2501730377. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam BID 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Jurei Siwo Metro. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk kinerja di kelas 4 SD, nama sekolah UPTD SDN 4 Ramanaji, dengan materi mari kita mengkaji dan mengaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan modul ajar Problem Based Learning atau PBL. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, kalau sudah siap, Bapak pengen cek kerapian dulu, silahkan berdiri terlebih dahulu. Bapak cek dulu. Nah, nih yang belum masuk bajunya silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Nih, kurang rapi, dirapikan terlebih dahulu. Yang perempuan, ucap. Siap, gerak, udah mulai. Baik, setelah doa, Bapak absen terlebih dahulu untuk kelas 4. Ahmad Faris Maulana. Ya, yang tinggi ya. Mosok enggak semangat. Ahdan Tabib. Hadir. Andra Fidi. Hadir. Baik, Kenzi. Hadir. Miko. Hadir. Mari kita, yuk silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Yuk silakan berdiri, dan untuk yang bertugas silakan maju ke depan. Bapak sebelum kita mulai pembelajaran ya, Bapak akan mereview materi. Bapak, kita sedikit mengulas materi karena ini masih semester awal. Ini bab pertama, berarti Bapak akan sedikit
Bapak Ibu ada yang ingat nggak? Untuk di kelas 3, karena ini kelas 4 ya, di kelas 3 dulu materinya apa? Ada yang ingat nggak? Tentang apa? Ada yang pertama Asmaul Husna. Ada yang ingat Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu apa? Ayo angkat tangan. Ya apa? Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah. Betul sekali. Ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Itu 99. Nah, selain itu ada juga materi tentang surat Al-Alaq dan sifat mustahil bagi Allah. Ya, masih ingat kan ya? Allah wujud kita maqam muhalafatul Awadisi Kiyamu min aslihi Wadaniya kodrat irodat Ilmu hayat sama Basar malam Qadiran muridan Aliman hayam samian Basiran mutakaliman Basiran mutakaliman. Itu adalah materi kita di kelas 3. Nah, di kelas 4 ini, khususnya di bab pertama ini, kita akan mempelajari, ada yang tahu tidak? Kan sudah Bapak bagi bukunya, ada yang tahu Pak? Apa materinya? Yuk, angkat tangan yang tahu materinya. Ya? Quran, surat Al-Hujurat, dan hadis tentang agama. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di bab ini, terus di bab 1 ini, yaitu tentang Quran, surat Al-Hujurat, dan hadis tentang agama. Ada yang tahu nggak? Al-Quran itu apa Pak? Ayo, angkat tangan yang tahu Al-Quran itu apa artinya? Al-Quran itu apa? Ada yang tahu tidak? Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada lagi yang tahu Al-Quran itu apa? Biasanya kalian kan ngajinya sudah sampai Al-Quran atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang juz amma, ada yang masih pro, ada yang sudah Al-Quran. Nah, itu wahyu, berarti itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari 30 juz dan ada 6.666 ayat. Itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Sebelum Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1 apa? Oh ya? Membaca Ya. surat Al-Hujurat dengan baik. Apa? Menunjukkan? Yuk sama-sama. Menunjukkan jadi dalam materi ini bukan hanya materi aja tentang sudah. Ya, ikuti Pak Fadli. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Lupa. Di sini ada nun bertajuk. Inna. Ya ulangi. Inna khalaqnakum. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Jelas ya? Makin Suaranya Hati. jelas ya? Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tadam! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Otto, sedang ngapain kalian? Iya kan, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini, memang cocok buat kamu. Kribo. Eish, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi.
Fotoku yang dulu tadi ya. Udah, biarin aja. Kalau si Jono. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Gilbo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, ribu misterius. Karena Jono, ia tidak berhenti untuk terus mencari ibu. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat ngakam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke ibu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Yang keras. 2, 1, 1. Silakan kelompok 1 duduknya di sini, tasnya nggak usah diganti, dan pindah, yang penting bawa buku tulisnya aja sama pensilnya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ayo silakan.
dalam berbagai bahasa dan suku. Ya, yang kedua. Nomor 2, mengapa kita harus Benarkan. menghargai perbedaan? Karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Terus nomor 3. Apa solusi agar semua anak bisa rukun meskipun berbeda? Ya. Bermain bersama tanpa ada pertengkaran. Ya, bermain bersama tanpa ada pertengkaran. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Nomor 2, silakan. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan diskusi. Ya, 1. Apa pesan Quran surat Al-Hujurat? agak keras. Langsung jawabannya yang keras. Manusia yang diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Ya, oke. 2. Karena semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama yang Nomor 3 membedakan soalnya dibaca dulu. hanyalah ketakwaannya. Ya, betul sekali. Apa solusi agar semua anak bisa rukun meskipun berbeda? Saling menghargai dan mengenal satu sama lain. Ya, tepuk tangan dulu. Jangan dulu. Bapak silakan dulu, tepuk tangan dulu. Baik, yang pertama ada suku dan bahasa. Yang kedua, karena yang dikatakan dalam surat Al-Hujurat adalah ketakwaan yang dinilai dari di sisi Allah, bukan bentuk dan rupanya ya. Yang ketiga apa tadi? Saling menghargai dan mengenal. Ya, saling menghargai dan saling mengenal suku lain. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Nomor 3. Kami dari kelompok 3 Oke. Akan menyampaikan. menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Apa pesan Quran surat Al-Hujurat? Ya. 1. 1. Semua manusia dihadapkan Allah Subhanahu wa taala karena yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Ya, itu aja semuanya. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Ya. Karena kita tidak boleh membedakan orang lain. Ketiga, apa solusi agar semua anak bisa rukun meskipun berbeda? Ya. Kita bermain tidak memilih teman dan membedakan. Oke. Yuk tepuk tangan dulu. Jangan dulu. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa dikatakan dalam kelompok 3 semua manusia di hadapan Allah itu sama. Hanyalah takwa yang membedakannya. Yang kedua, tidak boleh membedakan orang lain. Yang ketiga, beriman tidak boleh berteman, tidak boleh memilih teman dan membedakan. Oke, silahkan duduk semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, silakan dulu untuk kelompok 1. Yang pertama tadi dikatakan nomor 1 itu jawabannya apa pesan Quran surat Al-Hujurat? Ada yang namanya menjelaskan ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Terus ada apa solusi agar semua anak bisa rukun? Kita tidak boleh memandang teman kita, harus bermain bersama tanpa ada pertengkaran. Oke, ya kalian bisa semuanya dengan lancar baik membaca dan menulisnya. Nah, untuk selanjutnya silakan tulis dalam buku tulis kalian, tulislah satu sikap nyata yang akan kalian lakukan untuk menghargai perbedaan teman. Ini tulis buat tugas mandiri kalian nanti di rumah. Yuk. Iya, tulisnya nih soalnya nih, tulislah sikap. Yuk, tulis secara singkat. Tulis sikap yang nyata, tidak perlu dijawab di sini. Yuk, gak usah lama-lama, tulis satu sikap yang nyata. Yang akan dalam kapal untuk menghargai perbedaan
teman kalian. Jadi ini perilaku kalian di rumah yang akan kalian lakukan itu apa ya? Tadi Bapak bilang tidak hanya di sekolahan atau kita pelajari, tapi kita akan melakukan di rumah. Apa yang akan kalian lakukan? Sikap nyata itu seperti itu. Sudah? 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 Oke, sudah? Oke, kalau sudah selesai semua silahkan ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Hujurat dan hadis yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Hujurat dan hadis yang sudah Bapak sampaikan tadi, keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah SWT ciptakan, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa keragaman dan perbedaan untuk tidak diperselisihkan, tapi dicari persamaan yang mengatakan pada sikap saling mengerti dan menghormati. Nah, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Betul tidak? Ayo, tidak ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup semuanya berarti Bapak anggap kalian bisa semua tentang materi Quran Surat Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman ini. Bapak menghormati. Nah, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Betul tidak? Ayo, tidak ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup semuanya berarti Bapak anggap kalian bisa semua tentang materi Quran Surat Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman ini. Betul? Baik, coba kalau sudah paham semuanya, Bapak mau tanya satu aja. Ya, satu aja. Setelah ini kita sudahi pembelajaran kita pada siang hari ini. Coba Bapak mau tanya. Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kita itu sama di sisi Allah. Ya, derajatnya, ya, pangkatnya, walaupun ada yang pangkatnya sebagai guru, sebagai bupati, tapi semuanya itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa. Coba kalau sudah paham takwa itu tadi apa katakan? Cepat banget. Apa takwa itu? Ayo, ayo. Apa? Ayo. Ada yang bisa menambahkan? Ayo coba ulangi lagi. Apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. baik, itu adalah menjauhi perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang dinamakan takwa sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Untuk selanjutnya yang sudah hadapan kalian ini adalah hadisnya. Bapak bacakan aja. Bapak bacakan sebentar ya. Bapak bacakan sebentar. Kelihatan ya? Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syati ayyamin tasriqi wa qala ya ayyuhan nasu ala inna ayat berapa tadi? 13. Nah, ini adalah hadis yang menguatkan dalam besok lagi di pertemuan yang akan datang kita akan mencoba ya membaca dan juga menulis ya. Baik, kalau sudah semuanya Bapak akan menyampaikan besok kita selain tugas yang Bapak berikan tadi ya, besok kita akan menulis kembali hadis yang Bapak sebutkan tadi ya. Karena kalau kita satu pertemuan ini tidak mencukupi. Paham ya sampai sini ya? Paham apa tugasnya tadi? Besok kita menulis hadis yang ada dalam yang menjelaskan tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Oke. Baik, silakan materi kita sudah selesai, tugasnya sudah ada, dibereskan semuanya. Yuk dibereskan semuanya. Dibereskan semuanya, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
sholat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.